kesempatan boleh lambaikan tanganmu. Siapa yang bersuka cita boleh berikan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita tunduk kepala, satukan hati kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang boleh kami terima Tuhan Yesus, untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami, berkat-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Oleh karena itu Bapa, biarlah pagi hari ini kami datang, kami membawa ucapan syukur kami mau naikkan pujian penyembahan kami Tuhan, kami mau bersorak-sorai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar Kau sendiri Tuhan yang beracara di tempat ini, karena kami percaya Tuhan saat ini juga Kau sudah ada di tengah-tengah kami. Kuasa Roh Kudus-Mu siap tercurah bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya ada di dalam tangan-Mu Bapa. Hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap bersyukur, kami siap bersuka cita, kami siap memuji nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Bapa, mari persiapkan hati kita. Kita mau katakan Tuhan, Kau sungguh besar Tuhan, karya-Mu sungguh ajaib Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari katakan Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Mari katakan Tuhan, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Kau selalu bersyukur Tuhan, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Mari kau bersama syukur kita katakan, oh selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga
thank you Lord, buat kebaikan-Mu yang kami terima Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Setiap proses, setiap cerita dalam hidup kami, hari demi hari yang kami lewati bersama dengan Engkau, kami bersyukur Tuhan. Sekian oh Jesus, 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 yes Lord. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Jesus, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Mari sambil ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sambil ingat-ingat apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita, yang membawa kita terus naik. Mari sambil ingat kebaikan Tuhan, kita mau katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Mari katakan lebih sungguh, katakan ku mau selalu. Selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu.
Apapun yang kami lewati Tuhan, mungkin ada yang senang, ada yang sedih, ada yang kami suka, ada yang tidak kami inginkan, tapi kami percaya semua itu prosesmu Tuhan. Semua itu bagian dari rencana-Mu Tuhan, untuk membawa kami lebih dekat lagi dengan Engkau, untuk membawa kami lebih lagi mengenal isi hati-Mu Tuhan, karena Engkau mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Katakan tak terbatas, tak terbatas kuasa. Tak terduga Tuhan, terduga cara-Mu. Hanya Kau yang kami andalkan Tuhan. Di segala hidupku. Tak
kagum akan Engkau, kagum akan kebesaran-Mu, kedahsyatanmu. Tapi kami juga kagum akan kasih-Mu yang tidak ada habis-habisnya. Kami kagum akan kesetiaan-Mu yang tidak ada habis-habisnya. Kami kagum akan pengampunan-Mu yang tidak ada habis-habisnya. Kami kadang-kadang melukai hati Tuhan, mengecewakan. Kadang-kadang kami kurang setia. Kadang-kadang semangat kami menurun. Tetapi itu tidak menghentikan kasih-Mu buat kami, tidak menghentikan berkat-Mu buat kami, tidak menghentikan pemeliharaan-Mu buat kami. Dan kami mau belajar Tuhan untuk boleh semakin setia, semakin sungguh-sungguh, semakin on fire buat Tuhan. Kami gak bisa balas kasih Tuhan yang besar. Kami gak bisa balas dengan pertolongan Tuhan yang begitu banyak, selain kami mau tetap setia, semakin setia, tambah setia. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk anak-anak yang sudah hadir. Kami sangat yakin dan percaya kehadiran kami gak sia-sia. Kau sudah melawat kami, menjamah kami, menilik kami. Bahkan dalam ibadah yang luar biasa ini kami percaya, yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah sudah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus, yang susah sudah dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang dalam masalah, kami sangat yakin dan percaya Engkau sudah beri jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Kau berkati anak-anak yang sudah melayani, pakai hidup mereka makin dahsyat lagi. Untuk Ricky dan seluruh tim, Kau berkati makin dahsyat lagi. Terima kasih Bapa, sekarang kami mendengar isi hati Tuhan, Engkau urapi kami semua, buka hati kami, pikiran kami, mata kami, telinga kami, supaya kami menangkap aja pesan-pesan-Mu. Hamba-Mu ngomong bukan layakan, kuasa berbedanya, sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja, dan apapun yang hendak Engkau sampaikan boleh tersampaikan dengan baik. Sekali lagi urapi kami semua, mampukan layakan hamba-Mu, berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Berkata-katalah kami siap untuk mendengar, dan kita semua siap mendengar isi Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sila duduk, Bapak Ibu Saudara, shalom semuanya. Semuanya sukacita, diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan semuanya. Amin. Yes. Thank you Ricky buat dan seluruh tim buat pelayanannya yang dahsyat hari ini ya. Setuju nggak? Yes. Saya juga mengucapkan selamat datang buat Pak Victor dan keluarga yang ini hadir. Dia berikan cerita. Udah lama kangen sama Pak Victor. Nanti setelah acara atau ibadah ini selesai, Pak Victor akan menyampaikan beberapa pesan buat khususnya tim pelayanan di tempat ini. So, saudara stay tune, jangan buru-buru pulang. Yang pasti nggak dimarah-marahin kok. Jadi nggak usah takut. Oke, kita masuk firman Tuhan. 1 bulan ini khotbah seri tentang We Are Accepted. Nah, hari-hari ini atau minggu-minggu ini atau sebulan ini sejak ibadah Jumat Agung, kita sedang sama-sama belajar tentang We Are Accepted through His Love. Ayatnya dari Efesus 1 ayat 5 ada di banner di depan kita ini semua. Tapi saya akan baca dalam bahasa Indonesia melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Jadi preview dulu supaya Bapak Saudara ingat lagi, kita bukan hanya diampuni, kita bukan hanya diselamatkan, tapi kita diterima kembali. Biar accepted. Lawan kata dari accepted adalah sebuah kata yang kita nggak suka, yaitu penolakan, rejection.
Kita semua pasti nggak suka ditolak. Nggak ada yang suka ditolak. Betul nggak? Nggak ada yang suka ditolak. Rejected itu nggak suka. Kita suka diterima. Dimanapun kita berada, kita suka diterima. Bahkan dalam Alkitab sejak hari Jumat Agung kita belajar ada dua tokoh. Tokoh yang pertama adalah Simon Petrus. Simon Petrus waktu sudah melakukan kesalahan yang fatal. Jadi kalau saya ulang lagi, dia adalah orang yang banyak ngomong, pinter ngomong, orang yang omongnya gede. Jadi waktu di tengah-tengah murid-murid yang lain di hadapan Tuhan Yesus, dia ngomong sama Tuhan Yesus, kalau yang lain meninggalkan engkau, aku tidak. Berarti dia sudah meng-underestimate teman-temannya. Kalau yang lain meninggalkan engkau, aku tidak. Dia kan underestimate yang lain. Tapi kita tahu ceritanya, beberapa hari setelah itu, dan Tuhan Yesus sendiri juga sudah tahu, beberapa hari setelah itu dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dan walaupun di Alkitab tidak ditulis, tapi banyak literatur yang menuliskan setelah dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, ayat berpokok, pandangan mata Tuhan Yesus bertemu dengan pandangan mata Simon Petrus. Nah, nggak dicatat itu pandangan mata seperti apa, betul ya? Tapi saya sangat yakin banget yang Tuhan Yesus berikan bukan pandangan mata marah, bukan pandangan mata menghakimi. Kenapa? Kalau Tuhan Yesus marah, kalau Tuhan Yesus menghakimi, waktu dia ketemu Tuhan Yesus di pantai Danau Tiberias, dia pasti lari, dia pasti malu, dia pasti takut. Tetapi kita tahu ceritanya, waktu ketemu Tuhan Yesus di pantai Danau Tiberias, murid yang dikasih Tuhan Yesus, Yohanes berkata, itu Yesus, Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Simon Petrus? Dia masuk air dan dia menyambut Tuhan Yesus. Nah, waktu saya siap khotbah ini beberapa minggu lalu, saya kagum, saya bertanya-tanya, pandangan mata seperti apa yang Tuhan Yesus berikan? Karena kalau pandangan mata marah, pandangan mata penuh kebencian, penuh kekecewaan, kalau lu ngomong doang sih, lu ngomong gede lu, sekarang lu nyangkalin gua, itu Simon Petrus pasti lari. Nah, waktu saya doakan, saya menemukan Tuhan Yesus memandang Simon Petrus sambil memberikan sebuah impresi, please come back to me, kembali padaku, kembali kepadaku, kembali. Jadi waktu Simon Petrus ketemu Tuhan Yesus setelah dibangkitkan, ketemu Tuhan Yesus di pantai Danau Tiberias, dia gak ragu-ragu waktu dia tahu itu Tuhan Yesus. Dia gak ragu-ragu untuk nyemplung ke danau itu dan berjumpa dengan Tuhan Yesus muka dengan muka. Dan kita tahu ceritanya, setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, terjadi sebuah percakapan. Kalau saudara baca cerita ini, sebenarnya rahasianya banyak. Simon Petrus yang dulu namanya Simon, artinya setangkai alang-alang. Kebayang ya setangkai alang-alang? Setangkai alang-alang itu ketiup angin ke kiri, dia ke kiri, angin ke kanan, dia ke kanan. Anginnya kencang, dia naik. Kalau nggak ada angin, dia diam aja. Membuktikan dia manusia yang tidak punya pendirian. Sekelilingnya ngomong, yuk ke gereja, dia ke gereja. Sekelilingnya ngomong, gak usah ke gereja dulu, dia gak ke gereja. Sekelilingnya banyak yang sakit, dia ikut sakit. Sekelilingnya banyak yang bangkrut, dia ikut bangkrut. Gitu kan, setengah alam. Tetapi waktu Tuhan Yesus panggil dia, Tuhan Yesus bilang, mulai sekarang namamu bukan Simon, tapi Petrus, batu karang yang teguh. Ada sebuah transformasi terjadi. Dari yang tadi nggak punya pendirian, jadi sebuah batu karang yang teguh. Tetapi menariknya dalam kitab Yohanes, waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus setelah dia menyangkali Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak panggil dia Simon Petrus. Tuhan Yesus panggil dia Simon.
Karena Tuhan Yesus mau mengingatkan kepada dia, kamu hanya setangkai alang-alang. Sedih gak? Sedih gak? Sedih. Tetapi ceritanya gak berhenti di situ. Karena waktu saya pelajari lagi, malah saya merasa dahsyat Tuhan kita. Simon Petrus yang tadinya diharapkan dari setangkai alang-alang, diharapkan menjadi batu karang yang teguh. Tetapi waktu dia melukai hati Tuhan, mengecewakan Tuhan, Tuhan Yesus panggil dia Simon, bukan karena benci, tapi Tuhan Yesus mengingatkan kepada dia, kamu hanya setangkai alang-alang. Tapi kan percakapannya gak berhenti di situ. Percakapannya berkata, hai Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Sampai diulang 3 kali. Dan Tuhan Yesus menjawab, gembalakanlah domba-domba. Nah, apa impresi yang saya dapat waktu saya mempelajari cerita itu? Kesan atau impresi yang saya dapat adalah dalam dunia pelayanan, dalam dunia mengikut Tuhan, dalam dunia mengiring Tuhan, nobody is perfect. Gak ada yang sempurna. Tetapi di tengah-tengah ketidaksempurnaan seorang Simon yang adalah setangkai alang-alang, Tuhan tetap kasih dia sebuah tugas yang penting, tugas yang besar, disuruh menggembalakan domba-domba. Jadi saudara, kalau saudara merasa tidak mau terlibat dalam pelayanan karena saudara merasa belum sempurna, saya mau katakan, saudara tidak akan mencapai kesempurnaan. Gak bakal. Justru waktu kita tidak sempurna, kita mau dipakai Tuhan, Tuhan akan pakai kita dengan dahsyat. Beberapa hari lalu saya ketemu sebuah kalimat yang keren banget. Di saat kita berjuang untuk jadi sempurna, itu menunjukkan betapa kosongnya hidup kita. Tetapi waktu kita belajar membuka ketidaksempurnaan kita, di situ Tuhan akan pakai kita dengan dahsyat. Yang mau dikatakan, dipakai Tuhan, katakan yes. Tokoh yang kedua yang kita juga sudah belajar hari Paskah adalah tentang anak yang hilang. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Simon Petrus melukai hati Tuhan dengan cara menyangkal anak yang hilang ini, prodigal son, melukai hati bapaknya dengan minta bagian warisan. Bapaknya masih hidup, dia minta warisan. Terus yang lebih parah lagi, dia merusak nama bapaknya, bikin nama bapaknya jelek. Kenapa? Kesan sebagai anak, sebagai mahkota kebanggaan orang tua, dia menghambur-hamburkan uangnya dengan berjudi, dengan main perempuan. Wah, hidupnya gak karu-karuan. Sampai akhirnya dia bangkrut, dan akhirnya dia memberanikan diri untuk pulang ke rumah sambil dia berspekulasi. Siapa kata-kata itu? Berspekulasi. Kenapa dia berspekulasi? Karena dia mikir, aku akan diterima atau ditolak, gitu kan? Accepted or rejected. Bahkan dia sudah punya plan B. Kalau aku ditolak sebagai anaknya, aku mau kerja sebagai budak bapakku aja. Karena ternyata jadi budak bapakku masih lebih enak daripada luntang-lantung kayak gini. Makanya dia memberanikan diri pulang, dan kita sudah sama-sama belajar. Waktu dia pulang, dia masih jauh dari rumah. Ayahnya melihat dia dari jauh, dan luar biasanya ayahnya menyambut dia. Ayahnya lari menyambut dia, memeluk dia, tangannya terbuka memeluk dia. Dan kalau saudara baca ayatnya, ayahnya menciumi dia. Bayangin seorang yang tinggal dengan babi, kan beneran anak itu tinggal di babi, makan makanan babi.
Dia bukan makan babi itu, kayak kita. Dia makan makanan babi, baunya kayak apa. Tapi waktu bapaknya melihat dia peluk anak itu, dia cumi dia. Nah, hari ini kita mau fokus dengan ayat ini. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ini kan? Waktu saya belajar ini lagi, mau siap khotbah pada hari ini, begitu banyak orang yang ngaku salah di hadapan Tuhan. Begitu banyak orang yang ngaku berdosa, minta ampun kepada Tuhan. Ekspektasinya, ya udah aku ikut Tuhan lagi ya, ampuni aku Tuhan. Tapi tidak berani untuk kembali jadi anak. Jadi orang Kristen biasa aja, jadi pengikut Tuhan biasa aja. Tapi aku gak berani jadi anak. Kenapa? I've been too far, aku sudah terlalu jauh. I've been too deep, aku udah terlalu dalam berdosa. Jadi ya udahlah, aku kembali kepada Tuhan, aku kembali kepada gereja, aku kembali kepada komunitas Kristen, hanya sebagai jemaat. Saya nggak tahu ada yang berasa begitu. Mungkin yang di online, saya nggak tahu. I've been too far, I've been too deep. Jadi waktu kembali kepada Tuhan, ekspektasinya nggak mau jadi anak lagi. Kenapa? Udah merasa sangat berdosa, udah merasa sangat rusak. Jadi waktu datang kepada Tuhan, dia tidak punya kerinduan atau dia punya rasa takut untuk jadi anak. Sama kayak anak ini, waktu dia pulang ke rumah bapaknya, dia udah nggak pengen atau takut untuk jadi anaknya lah, udah merasa nggak layak. Tapi luar biasa, ayat 22, namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah, dan marilah kita makan dan bersukaria, sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Lalu mulailah mereka bersukaria. Jadi dari dua tokoh ini ada sebuah kesamaan. Dua-duanya mendukakan hati Tuhan, dua-duanya mengecewakan, dua-duanya melukai hati Tuhan. Tetapi dua-duanya melakukan satu hal yang sama. Mereka kembali kepada Tuhan. Rahasianya itu. Jadi saudara, saya selalu kalau dapat pesan untuk dikhotbahkan, saya selalu nanya, Tuhan kenapa mesti khotbah ini? Jadi saya selalu berpikir, apakah di Hope Church yang datang ibadah, baik yang ikut ibadah online, ada yang sudah jauh dari Tuhan, atau mungkin datang ke gereja tapi hati, pikirannya, batinnya sudah merasa aku gak layak lagi jadi anak. Saya gak tahu, kan saya bukan Tuhan, saya gak tahu. Tapi pesan ini buat saudara, kalau saudara mau kembali kepada Tuhan, Tuhan bukan hanya menyelamatkan, Tuhan bukan hanya mengampuni, tapi Tuhan menerima saudara kembali. Bukan cuma saudara, Tuhan menerima kita kembali untuk jadi anak-anaknya, untuk jadi anak-anaknya. Tadi udah baca ayatnya ya. Kalau baca ayat mesti diresapi. Ada berapa benda tadi? Kuis, ada berapa benda? Ya udahlah, kelamaan lah. Ada 4 benda yang kita hari ini mau belajar. Jadi waktu anak ini kembali, bapaknya nyuruh kepada pegawainya, hambanya, bujangnya, untuk menyediakan jubah yang terbaik. Terus
mengenakan cincin, terus mengenakan sepatu, terus menyembelih anak lembu yang gemuk. Nah, hari ini kita akan lihat 4 benda ini. Kita lihat jubah yang terbaik. Nah, dalam kitab Yesaya 61 ayat 10, jubah itu bicara tentang aku bersukacita di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Jadi waktu anak yang lusuh, dekil, kotor, bau, dia mau pulang ke rumah, dia disambut oleh bapaknya, itu kan hubungan dia dengan bapaknya, betul ya? Hubungan dia dengan bapaknya. Nah, dia harus secara publicly ditampilkan dia itu diterima kembali. Nah, saudara, sebagai anak, secara private, secara personal, dia sudah diterima bapaknya. Tapi orang dunia, orang luar, bahkan orang rumahnya kan nggak tahu kalau dia udah diterima. Bagaimana dia diumumkan, announce kalau dia diterima? Ada beberapa benda yang Tuhan berikan, ada beberapa benda yang bapaknya berikan, supaya mengumumkan kepada rumahnya, kepada dunia, anak ini aku terima kembali. Jadi ada simbol-simbol yang perlu ditampilkan bahwa anak ini diterima kembali. Yang pertama, dia diberi jubah yang terbaik. Nah, ngomong jubah, ngomong pakaian, secara sekilas saja saya cari arti-artinya. Jubah yang terbaik atau pakaian itu bicara tentang status symbol, simbol status. Dunia berkata don't judge a book by its cover. Bener ya? Tapi ini sebuah fakta, orang dinilai dari pakaiannya. Salah satu tempat favorit saya di dunia adalah airport. Saya suka banget ya airport. Nggak tahu lah, kayak Kamsol, kampungan. Tapi saya suka banget airport. Makanya kalau traveling saya selalu ngomong sama istri, anak-anak, berangkat pagian. Nah, istri saya, Pastor Lena tuh selalu senangnya last minute gitu ya. Ngapain sih lama-lama di airport? Aku suka di airport. Jadi pesawatnya masih lama, kalau perlu 4-5 jam, 6 jam sebelumnya. Aku suka di airport. Ya terserah lah, saudara ngomong Pastor kampungan, ya terserah lah buat airport. Tapi saya suka di airport. Nah, di airport salah satu kesukaan saya adalah melihat manusia. Dan kalau di airport melihat manusia itu menarik. Kenapa? Kita bisa mengenali mereka dari pakaian mereka. Ada yang pekerja airport, ada yang custom atau bea cukai, ada yang security, ada yang dari pemerintah. Kalau di Amerika ada TSA, Transport Security Agent, ada ICE, Immigration Custom Agency atau apalah namanya, enforcement. Nah, itu kelihatan semua di airport. Ada yang, oh ini traveling mau ke tempat dingin atau pulang dari tempat dingin, pakainya coat. Atau mungkin dia dari Bali, pakai celana pendek. Itu semua numplok di airport. Saya nggak perlu ngajak dia ngobrol, nggak perlu nanya-nanya. Tapi semua jenis manusia bisa kita lihat dari apa? Pakaiannya. As simple as that. Nah, ternyata airport adalah miniatur kehidupan dunia. Kalau kita ngelihat di gereja, ngelihat lingkungan sekitar kita, kita bisa melihat atau menebak siapa orang itu dari pakaian. Sorry, kalau dia dari ekonomi yang kurang baik, walaupun kita juga diajar don't judge a book by its cover, tapi itu kita bisa lihat dari pakaian. Kalau dia dari ekonomi yang baik, kita juga bisa lihat dari pakaian. Makanya bicara tentang jubah yang terbaik, statusnya diperbaiki. Kenapa dia dikasih jubah yang terbaik? Karena statusnya diperbaiki, dipulihkan. Kalau saudara-saudara suka nonton film
silat. Sekarang film silat bukan cuma Mandarin, tapi film Korea juga ada film silat, kerajaan-kerajaan. Dalam film itu bisa dibedakan mana rakyat jelata, mana bangsawan. Betul? Nah, kalau kita ngeliat film-film silat, kita bisa lihat mana yang bangsawan, mana yang tidak dari pakaian. Jadi kita bisa melihat bapak ini memulihkan status anaknya dengan memberi jubah. Supaya apa? Supaya orang rumah, supaya tetangga-tetangganya, bahkan supaya komunitas, bahkan supaya dunia melihat anakku sudah kembali dan aku terima dia. Nah, yang kedua yang kita sudah baca tadi dalam kitab Yesaya, keren banget. Jubah, pakaian bicara tentang diselamatkan dan dibenarkan. Dan ternyata ayat-ayatnya ada beberapa, sampai di kitab Wahyu pun dikatakan berjubah putih, itu bicara dikuduskan. Luar biasa ya. Jadi waktu Bapa Tuhan menerima kita kembali, nggak cuma personally loh. Nggak cuma personally, wah yes aku terima. Terus mungkin kita nangis-nangis, makasih Tuhan, makasih Tuhan. Bapa, Papa, Daddy, apapun panggilannya. Tapi publicly itu juga penting buat Tuhan. Tuhan memberikan sebuah announcement publicly supaya orang-orang dunia tahu anakku sudah kembali dan aku sudah angkat kembali statusnya. Yang pastinya juga bicara tentang diselamatkan dan dibenarkan. Benda yang kedua, cincin. Cincin, waktu saya cari artinya apa? Ternyata dalam setiap kebudayaan hampir mirip. Cincin itu artinya dua, identity and authority, identitas dan otoritas. Yang suka nonton film, pernah nonton film Dune nggak? D-U-N-E, Dune. Ya, tahu kan ya film Dune? Saudara mungkin berpikir nih yang di depan gue nih pendeta apa? Pengamat film. Dalam film Dune, waktu rajanya dibunuh, kegiatan atau tindakan terakhir dia melepas cincinnya, dia kasih ke anaknya. Bener ya? Dan anaknya simpan cincinnya itu di kantong. Tapi waktu anaknya itu pakai cincin itu, orang-orang sekelilingnya jadi tahu bahwa dia anak raja. Satu identitas. Jadi kadang-kadang waktu dia pakai cincinnya, kan dia masih takut-takut kan? Kadang-kadang lepas, kadang-kadang pakai, kadang-kadang lepas. Waktu dia pakai, orang-orang jadi tahu dia anaknya raja. Secara khusus cincinnya beda. Oh, anaknya raja ini kamu ya. Nomor dua, waktu dia pakai cincin, orang-orang jadi tahu dia anak raja. Apa yang dilakukan oleh orang-orang? Menyembah dia. Kenapa? Cincin bicara otoritas. Jadi waktu sang bapak ini setelah ngasih jubah yang terbaik, dia ngasih cincin, statusnya dikembalikan, dia diselamatkan, dia dibenarkan, identitasnya dipulihkan. Nah, kalau sudah nonton film Dune sampai terakhir, akhirnya anak ini nggak lepas-lepas cincinnya lagi. Kenapa? Karena dia tahu akhirnya panggilannya menjadi pemimpin. Sama, kadang-kadang saya mikir juga gitu. Kadang-kadang kita nggak pede jadi anak Tuhan. Kadang-kadang di depan orang Kristen pede, ini aku orang Kristen. Tapi di luar komunitas Kristen nggak pede, cincinnya dilepas, dimasukin kantong. Kenapa mesti begitu sih?
Kita mesti pede dimanapun kita berada. Gak ada yang salah juga. Dan tidak ada hukum yang kita langgar kok. Keluar rumah, kalau saudara tahu rumah kami ada satpam, ya saya nggak ragu-ragu ngomong, Tuhan berkati ya. Identitas. Oh Pak, saya maunya ngeblend sama mereka. Enggak, itu bukan ngeblend. Lu banyak alasan lu. Jadi kalau ada berita gembira, mereka kan punya istilah sendiri kan. Oh, kakak saya nggak usah sebut namanya. Terkena. Ini kan di streaming. Jadi mereka punya istilah sendiri, saya juga punya istilah sendiri. Wah, puji Tuhan. Terus kalau mau apa, Tuhan berkati ya Pak, ya senang aja diberkati. Tapi setidaknya saya sudah menunjukkan identitas saya. Authority nanti kita akan lihat lebih dalam. Benda berikutnya apa? Ada yang tahu benda berikutnya? Sepatu. Menarik. Waktu saya pelajari juga, sepatu itu bicara tentang membership of the family, belonging. Karena di zaman itu yang membedakan antara anak dan hamba ternyata di sepatunya. Hamba itu tidak pakai sepatu, barefoot, ciaka. Jadi waktu dia menyuruh, bapak ini menyuruh hamba-hambanya ngasih dia sepatu, itu bicara tentang he is belong to the family. Dia ini anggota keluarga, dia bukan hamba. Wah dahsyat ya, kalau kita baca sekilas doang, oh iya. Tapi waktu kita pelajari setiap benda artinya apa, keren banget. Jadi anak yang hilang ini waktu dia kembali, dia dapat penerimaan, acceptance dari bapaknya. Tapi nggak cuma itu, bapaknya secara publicly mengumumkan, ini loh statusnya diangkat kembali. Dia sudah dibenarkan, dia sudah diselamatkan. Terus waktu dikasih cincin itu bicara tentang identity and authority. Terus nomor 3 dikasih sepatu bicara tentang membership. Tadi sudah saya omong dan saya akan ngomong terus. Tuhan akan mengumumkan kepada dunia, ini loh anakku. Yang kedua, sepatu bicara tentang readiness, kesiapan. Kesiapan apa? Nanti kita lihat lagi. Saya mau lanjut dulu. Anak lembu yang gemuk. Anak lembu yang gemuk bicara tentang celebration. Anak lembu yang gemuk bicara tentang pemeliharaan fisik. Dan saya pegang ayat itu dalam Matius 6, hal kekhawatiran. Tuhan ngomong, aku tahu kamu membutuhkan semuanya itu. Ada ayatnya tuh. Jadi Tuhan ngomong, jangan khawatir, aku tahu kamu butuh. Wah, waktu saya baca ayat itu saya udah seneng banget. Gak perlu Tuhan kasih bukti. Kenapa? Karena Tuhan bukan Tuhan yang PHP. Tuhan ngomong, aku tahu, itu aja udah cukup. Aku tahu kamu membutuhkan semua itu. Itu bicara tentang pemeliharaan jasmani. Jadi waktu kita sungguh-sungguh sama Tuhan, melayani Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, apa yang jadi maunya Tuhan kita lakukan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita berjuang sendiri. Tuhan pasti siapkan, sediakan apapun yang kita butuhkan. Pasti. Dan saya berani ngomong itu karena saya alami. Kami alami. Jadi kalau kita sungguh-sungguh fokus kita hanya melakukan apa yang jadi maunya Tuhan, fokus kita hanya menyenangkan hati Tuhan, fokus kita hanya memuliakan namanya, Tuhan bilang semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi ada 4 hal yang secara cepat tadi, jubah yang terbaik, cincin, sepatu, anak lembu yang gemuk, semua ada artinya dan artinya dahsyat. Nah, saya mau lanjut lebih dalam lagi.
benda kedua dan ketiga. Cincin dan sepatu itu ada identity and authority, ada membership of the family atau belonging to the family, ada readiness. Nah, seperti tadi saya ngomong, saya mau kita fokus dengan kata-kata authority and readiness. Kita diberi otoritas, kita diberi wewenang, kita diberi kuasa. Pertanyaannya, kita sudah pakai belum? Nah, itu pertanyaan besarnya. Paskah identik dengan kemenangan. Dan secara khusus kita di Hope Church kita belajar, you are accepted. Kita diterima kembali. Jadi waktu saya belajar ini lagi, saya kagum, dahsyat. Ternyata waktu kita kembali kepada Bapa, kembali kepada Tuhan, bukan cuma diselamatkan, bukan cuma diampuni, kita diterima kembali. Kita diterima kembali sebagai anak-anaknya. Dan waktu kita diterima kembali sebagai anaknya, ada salah satu elemen yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Elemen itu namanya authority, otoritas, wewenang. Wewenang, ada kuasa. Sekarang pertanyaannya, apakah kita menggunakan otoritas itu? Apakah kita menggunakan kuasa itu? Mungkin saudara dalam hati nanya, Pastor maksudnya apa? Saya tidak mau menyalahkan siapapun, tapi saya mau kita belajar sama-sama. Saya suka baca buku, dan saya baca Alkitab. Dan harus saya akui, ada banyak hal yang memberikan polusi kepada hamba Tuhan, pengkhotbah, pengajar, banyak hal. Sampai kan tadi saya bilang saya baca buku, banyak buku lah saya baca. Saya nggak cuma baca buku rohani, macam-macam saya baca. Tapi ada beberapa hal yang membuat jadi polusi, infiltrasi. Ada pendeta hamba Tuhan, pengajar, pengkhotbah yang menyampaikan sebenarnya di Alkitab nggak ada. Di Alkitab nggak ada. Tapi karena itu menjadi sebuah nilai-nilai umum, jadi ya udah dikhotbahin juga. Dikhotbahin juga. Nah, sekali lagi saya nggak mau nyalain siapa-siapa. Saya mau kita sama-sama belajar untuk tidak terjebak dengan kesalahan itu. Salah satu hal yang waktu saya temukan dan saya langsung patahkan itu dalam nama Tuhan Yesus adalah kata-kata gini. Hidup ini kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Hidup itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Pernah dengar nggak kata-kata ini? Sering. Dan saya mau beritahu ya, di Alkitab kagak ada. Itu bukan bahasa firman. Di Alkitab ngomong kamu akan naik dan tidak turun. Bahkan Mazmur 1 ayat 1, 2, 3, seperti daun yang tidak pernah layu. Bahkan kalimat berikutnya, apapun yang kamu lakukan, Tuhan buat berhasil. Jadi kalau ada yang ngomong, ya namanya hidup, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, kayak roda kehidupan, kadang di atas, kadang di bawah. Itu dunia, iya itu dunia. Tapi kita yang jadi anak-anak Tuhan, Tuhan ngomong, kamu akan selalu naik dan tidak turun. Jadi dunia boleh uncertainty dengan dunia. Dunia boleh makin chaos, dunia boleh makin kacau, dunia boleh sepi, dunia boleh macam-macam lah. Tapi perintah Tuhan, saya mau perintah. Janji Tuhan, saya mau janji. Tuhan mau kita naik terus dan tidak turun. Mazmur 91 kita baca terus. Itu ngomong, walaupun 1000 orang rebah sebelah sisiku, 10.000 sebelah kananku,
tidak akan menimpa aku. Itu artinya apa? Nggak ada tuh kadang naik kadang turun, nggak ada tuh roda kadang di atas kadang di bawah. Kenapa? Kita tetap berdiri teguh. Jadi walaupun di luar sana kacau, please deh jangan ngomong-ngomong gitu. Karena secara kita tidak sadari, kita akan menjustifikasi, kita akan membenarkan kalau semua sakit, it's okay aku sakit. Kok begitu sih? Enggak begitu dong. Kan saya udah sering ngomong, kalau kita punya pendapat begitu, kasihan banget hidup kita. Yang satu musim flu ikut flu, musim batuk ikut batuk, nanti musim demam berdarah ikut demam berdarah, nanti musim apa lagi, pokoknya setiap kali ada musim gue ikut. Kasihan banget hidup kayak begitu. Terus ini lagi sepi, dagangan sepi, terus ngomong ya wajar lah semua sepi. Enggak, jangan ngomong begitu. Dari ucapan kita punya kuasa. Tuhan nyuruh kita naik terus dan tidak turun. Jadi ayolah, wewenang atau kuasa yang diberikan Tuhan, authority yang diberikan Tuhan harus kita gunakan. Salah satu wewenang atau kuasa itu dalam perkataan kita. Jadi jangan ngomong wajar lah gue sakit, yang lain juga sakit. Enak amat loh. Bukan enak amat, kesian amat loh. Yang lain sepi, gue juga sepi. Enggak begitu juga lah. Jadi nomor satu otoritas. Ingat, Tuhan kasih kita otoritas. Yang kedua, readiness, kesiapan. Authority and readiness, kesiapan. Dalam berbagai kebudayaan, orang kalau udah pakai sepatu, itu berarti dia siap untuk melakukan sesuatu. Kalau di rumah, mungkin pakai sandal rumah. Tapi waktu dia sudah ganti sepatu, dia udah siap untuk pergi. Pergi jogging, pergi ke mall, pergi sekolah, pergi kerja. Jadi menggunakan sepatu itu bicara tentang kesiapan, readiness. Nah, dalam topik ini, readiness buat apa? Untuk terlibat dalam rencana besar Bapa. Jadi waktu anak ini dikasih sepatu, bukan hanya bicara tentang belong to the family lagi atau saja, tapi dikasih tahu kamu harus siap. Kenapa? I have something big for you. Bapaknya seakan-akan ngomong aku punya sesuatu yang besar. Ingat cerita Tuhan Yesus tadi, waktu Simon Petrus kembali kepada Tuhan Yesus nanya, kamu mengasihi aku nggak? Iya, aku mengasihi kamu. Gembalakanlah domba-dombaku. Ada yang namanya penugasan, ada yang namanya assignments. Nah, waktu kita kembali menjadi anaknya, bukan berarti kita ongkang-ongkang kaki jadi anak sultan kayak gitu, tetapi menjadi anak Bapa, anak Tuhan, anak raja di atas segala raja. Kita harus siap untuk terlibat dalam rencana besar Bapa di surga. Ada dua hal tadi, authority and readiness. Ayat ini sudah kita lihat minggu lalu atau 2 minggu lalu. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada pekerjaan baik, ada pekerjaan besar yang Tuhan siapkan buat kita. Nah, kalau bicara pekerjaan besar, prosesnya juga tidak gampang. Makanya jangan pernah bermimpi mengambil cara-cara yang gampang. Cara yang gampang tidak mungkin akan menuntun kita pada hasil yang besar. Nggak mungkin. Einstein mengatakan it is insane kalau kita melakukan hal yang biasa mau hasil yang luar biasa. Itu omong kosong. Makanya kalau Tuhan sadarkan kita
kita harus punya pikiran yang besar karena kita punya Tuhan yang besar. Prosesnya juga nggak gampang. Prosesnya tidak gampang, tapi luar biasa. Jangan kita kecil hati. Kita sudah dikasih authority and readiness. Saya nggak tahu saya pernah ngomong di Badan Raya atau ngomongnya di DOP PPJ. Tapi waktu saya bersaksi, ini kan paling fresh dalam hidup kami, dalam saya lah. Itu janji Tuhan, itu perintah Tuhan. Karena kita mendapat perintah Tuhan, janji Tuhan, oke kita jalanin. Nggak gampang. Tapi saya ingat, karena Tuhan sudah kasih otoritas and readiness, kita siap berjalan dalam rencana Tuhan yang besar. Itu kan. Saudara kalau punya teman orang besar, kan gak mungkin ngomong yang kecil-kecil. Orang besar pasti ngomongnya gede. Nah kita punya Tuhan yang besar, jadi pengennya besar-besar. Nah, kalau tadi saya habis ngasih contoh tentang kehidupan anak kami, saya juga percaya Tuhan juga punya hal yang besar buat Hope Church. Tuhan juga punya rencana yang besar buat setiap saudara pribadi demi pribadi. Sekarang pertanyaannya, kita mau nggak menggunakan otoritas and readiness kita? Kenapa? Karena ada tantangan. Waktu kita mau fulfill, kita mau menggenapi janji Tuhan atau perintah Tuhan yang besar itu, ada tantangannya. Kalau Tuhan udah ngomong sesuatu yang besar, ada tantangannya. Tuhan berjanji sesuatu yang besar, ada tantangannya. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Dari ayat ini saya mau menyampaikan kepada saudara, iblis itu berjalan keliling mencari mangsa. Iblis itu mau menggagalkan rencana Tuhan. Kita yang sudah kembali diterima sebagai anaknya, iblis itu berusaha menggagalkannya supaya kita mundur, kita berhenti. Kenapa? Iya ya, ternyata jadi anaknya gak segampang yang gue bayangin. Ada tugas-tugas, ada tanggung jawab demi tanggung jawab yang besar. Makanya hari ini saya mau menularkan ini kepada saudara semua. Kita harus waspada dan berjaga-jaga. Iblis itu keliling mengaum, keliling mau menjatuhkan kita, mau menggagalkan kita. Wah, caranya macam-macam, caranya banyak. Nah, saya mau bicara tentang sesuatu yang applicable, sesuatu yang praktis. Berkali-kali dalam hidup pelayanan saya, pengalaman pelayanan saya, ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang besar, penugasan yang penting, penugasan yang besar. Saya sakit. Saya sakit. Nah, saya belajar dong. Lain kali nggak boleh begini. Jadi kalau lagi ada jadwal, lagi ada penugasan, saya mesti betul-betul waspada dan berjaga-jaga. Nomor satu berdoa, ya pasti nomor satu berdoa, supaya serangan iblis itu tidak bisa melumpuhkan saya. Tapi nomor dua, saya juga mesti jaga badan saya. Contoh, kalau mau jadwal khotbah, saya suka banget sama kacang. Saya nggak makan kacang, kenapa? Kan konyol, ada tugas mau khotbah batuk-batuk. Itu bicara tentang sikap berjaga-jaga dan waspada.
Jadi kalau saudara udah tahu nih ada jadwal pelayanan, bahkan gak usah pelayanan, dalam pekerjaan sehari-hari, kalau ada sesuatu yang penting, jagalah supaya kita ini tidak dikalahkan oleh si iblis. Jangan nanti gampang banget minta izin, telepon Ricky, WA Ricky, aku gak bisa kok. Kok gampang banget dikalahin gitu loh. Kok gampang banget rasanya dikalahin. Nomor 1, berjaga-jaga berdoa. Setiap hari saya berdoa, bukan cuma buat saya sendiri, buat istri, buat anak-anak. Saya berdoa sungguh-sungguh supaya apa? Jangan sampai nanti ada tugas pelayanan, misalnya istri sakit, anak-anak sakit, itu kan akan mengganggu ritme pelayanan saya. Jadi saya doain sungguh-sungguh, Tuhan jagai, Tuhan jagai. Oh, itu beberapa kali. Jadi kita benar-benar harus waspada dan berjaga-jaga. Dia itu berusaha banget menggagalkan kita. Ada sebuah rencana besar Tuhan, dia itu pengen gagalin supaya kita gagal. Jadi nomor 1, waspada, alert, selalu berjaga-jaga. Kenapa? Kita ini sasaran tembak yang terbuka, target terbuka. Iblis bisa tembak kita kapanpun. Makanya jaga-jaga, sungguh-sungguh jaga-jaga. Yang kedua, lawan. Jadi kalau ada sesuatu yang datang mengganggu kita, terus jangan buru-buru kita, udahlah gue istirahat dulu deh, gue berhenti dulu deh. Kok kayaknya kalah tanpa perlawanan gitu sih? Lawan dong. Jadi kalau ada sesuatu yang menghalangi kita, jangan dengan gampang kita menyerah, kasih bendera putih. Kenapa? Karena yang ngelihat nomor 1 Tuhan. Berarti kan jangan pernah berpikir, Tuhan ini kan sepele, cuma doa doang, aku gak datang. Loh, Tuhan ngomong loh, saudara ingat gak? Siapa yang setia dalam perkara yang kecil akan diberi tanggung jawab yang besar. Kalau yang kecil aja kita udah nyerah, jangan mimpi dapat yang gede. Dan semakin besar tanggung jawabnya, tantangannya lebih besar lagi. Jadi please deh, jadi jangan jadi orang yang cengeng, dikit-dikit izin, dikit-dikit gak bisa, dikit-dikit kita ganti. Lawan dulu. Lawan. Dan nomor 1 yang dengar Tuhan. Nomor 2, waktu kita kalah, pihak kedua yang melihat adalah setan. Setan akan jadi tahu titik lemah kita di mana. Nah, waktu setan tahu titik lemah kita di mana, kalau setan mau menghentikan kita gampang, pencet aja titik lemahnya di situ terus, pasti dia nyerah. Pasti dia nyerah. Dan saya mengalami, saya sampai heran, kok saya gampang banget sakit perut. Tapi saya lawan, sampai akhirnya itu tidak menjadi titik lemah saya lagi. Setan gak bisa gampang-gampang pencet situ lagi. Kenapa? Karena pencet situ sambil sakit perut pun tetap melayani kok. Jadi pesan saya tadi mungkin awal-awal enak ya. Wah, kita jadi anaknya lagi, yes. Very romantic. Tapi khotbah ini ditutup dengan challenge. Jadi orang jangan manja. Dalam hidup ini selalu ada tantangan. Apalagi kalau kita mau melakukan perkara besar yang dari Tuhan, ada tantangan. Ya, tapi kita harus lawan. Ricky, WL Singers pemusik, boleh maju ke depan. Saya mau buka slide yang terakhir. Sudah lihat slide yang terakhir ini. Saya harap bisa menjadi pengingat kita semua. Winners
never quit. Seorang pemenang itu nggak mungkin berhenti, nggak pernah berhenti, nggak pernah menyerah. Tetapi para penyerah, quitters, orang yang dengan mudah menyerah, never win. Tadi saya kagum Bianca doanya kemenangan, kemenangan, kemenangan. Saya sampai dahsyat dong. Memang Roh Kudus kalau memimpin kita kompak. Dan saya mau katakan, kalau kita mau jadi pemenang, jangan pernah menyerah. Ngomong 11 bulan, jangan pernah menyerah. Yuk, poin berdiri sama-sama. Bapak yang bersyukur pesan-pesanmu, Engkau yang sudah hidup, Engkau yang sudah menang. Ternyata Engkau juga memberikan kepada kami otoritas, supaya kami menjadi orang-orang yang penuh dengan kemenangan. Dan setelah mendengar pesan-pesanmu ini, kami berjanji Tuhan, kami akan menggunakan otoritas yang dari Tuhan untuk menjadi orang yang selalu siap, readiness, untuk melakukan perkara-perkara besar yang dari Tuhan. Memang gak gampang, memang banyak tantangan, bahkan mungkin jalannya terjal, tetapi kami pegang janji-Mu Tuhan. Engkau sudah memberikan kepada kami kuasa, dan kami akan menggunakannya, dan kami akan keluar sebagai pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus-Mu yang manis akan terus bicara kepada kami, mengingatkan kami, menjaga pikiran kami, menjaga perbuatan kami, bahkan menjaga perkataan kami. Kami mau mengucapkan kata-kata kuasa, bukan kata-kata yang kalah, karena kami tahu kami punya kuasa, punya otoritas untuk mengalahkan dunia. Terima kasih Bapak. Kau berkati anak-anak yang sudah hadir, berkati anak-anak yang sudah melayani. Kau berkati Tuhan apapun yang kami lakukan, demi kemuliaan nama Tuhan, demi penyerahan hati Tuhan. Engkau buat kami berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama-sama dengan kita, mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati